Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadalia Agustina dari perwakilan kelompok 9 yang beranggotakan Puput Rahayu dan juga Akila Zahrani. Saya akan membahas tentang hakikat pelajaran akidah akhlak di jenjang SMA atau aliyah. Hakikat pelajaran akidah akhlak adalah upaya bagaimana siswa mengetahui dan memahami apa sebenarnya dasar dan intisari dari ajaran tentang keyakinan dan perilaku yang baik dalam ajaran Islam, serta bagaimana proses ataupun cara dari pendidik untuk mengajarkannya kepada siswa agar dapat memahami ajaran agama tersebut dengan baik dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam referensi buku Akidah Akhlak Ayo Madrasah yang menjelaskan dalam bab kelas 10 dengan judul Hidup Mulia dengan Menghormati Orang Tua dan Guru serta Menjenguk Orang yang Sakit sebagai cerminan dari sikap peduli. Pada kelas 11 terdapat juga bab yang menjelaskan tentang menghindari dosa besar, kemudian ada berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, mempelajari akhlak pergaulan remaja, serta kisah teladan. Pada kelas 12 juga terdapat bab yang menjelaskan tentang cerminan dan juga nilai mulia dari Asmaul Husna, kunci kerukunan, kemudian etika bergaul dalam Islam, dan juga suri teladan tokoh Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMA atau aliyah. Tujuan utama dari pembelajaran akidah akhlak adalah pembentukan kepribadian pada diri siswa yang tercermin juga dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pelajaran akidah akhlak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab guru akidah akhlak seorang diri, tetapi juga dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas di sekolah, masyarakat, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Sekolah juga harus mampu mengkoordinir serta mengkomunikasikan pola pembelajaran akidah akhlak terhadap beberapa pihak yang telah disebutkan sebagai bentuk rangkaian komunitas yang saling mendukung dan juga menjaga demi terbentuknya siswa berakhlak dan juga berbudi pekerti luhur. Pelajaran akidah akhlak untuk siswa madrasah aliyah merupakan suatu tindakan melatih pikiran siswa sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup dan juga tindakan dipengaruhi oleh nilai spiritual. Pembelajaran akidah akhlak ini sendiri juga mengantar manusia pada perilaku dan juga perbuatan yang berpedoman pada syariat. Pembelajaran akidah akhlak bukanlah sekedar hanya transfer of knowledge ataupun transfer of training, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan juga kesolehan. Pembelajaran akidah akhlak adalah suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Allah dan juga suatu kegiatan yang mengajarkan dan mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sejalan dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Maka dari itu, materi pendidikan akidah akhlak bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan juga ketakwaan yang kuat dalam kehidupannya, dihiasi dengan akhlak mulia dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, guru dalam hal ini, terutama guru PAI atau guru kelas, dituntut juga untuk mengembangkan bahan ajar sedemikian mungkin agar tujuan dari pembelajaran akidah akhlak dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut ke poin ketiga, yakni perencanaan mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMA atau aliyah. Dalam perencanaan pembelajaran akidah akhlak di SMA dan aliyah ini meliputi penyusunan RPP, skenario pembelajaran, strategi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama ada penyusunan RPP. RPP ialah rencana pembelajaran yang disusun oleh guru mata pelajaran akidah akhlak sebelum memulai proses pembelajaran. Nah, dalam RPP ini dapat mencakup tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Yang kedua, ada penyusunan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran akidah akhlak ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan keteladanan. Pembelajaran akidah akhlak dapat dilakukan dengan pendekatan yang melatih pikiran siswa agar hidup dan tindakan mereka dipengaruhi oleh nilai spiritual. Yang keempat, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akidah akhlak adalah untuk membentuk watak, sikap, tingkah laku, dan pendewasaan kepribadian anak. Pembelajaran akidah akhlak juga bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merealisasikannya dengan perilaku, akhlak mulia, dan kehidupan sehari-hari.
hari. Mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMA atau aliyah. Dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di kelas, guru mengupayakan bagaimana akhlak atau budi pekerti anak itu lebih baik dari sebelumnya. Seperti sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, guru membuka dengan doa agar setiap pembelajaran yang guru sampaikan dan dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan guru juga perlu memberikan suri tauladan yang baik sebagaimana suri tauladan yang pernah diajarkan Rasulullah. Dan guru mengupayakan mengajukan tema pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu siswa akan lebih mudah untuk mengambil hikmah dari setiap pembelajaran yang berlangsung. Dan penggunaan metode yang dipilih guru juga saat membuka pembelajaran dengan arahan dan bimbingan lalu dilanjutkan dengan beberapa metode seperti metode demonstrasi, metode nasihat yang mengeritik beratkan pada perilaku siswa sehari-hari. Evaluasi mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMA atau aliyah. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses penilaian terhadap suatu program, kegiatan, atau hasil belajar untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Jenis evaluasi yang pertama ada evaluasi formatif, evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kedua, evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. 3. Evaluasi diagnostik, evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya, metode evaluasi. Ada beberapa metode evaluasi. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran. Tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, esai, atau kombinasi dari keduanya. Kedua, tes lisan. Tes lisan adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan. Tes lisan dapat berupa wawancara, diskusi, ataupun presentasi. Ketiga, observasi. Metode observasi adalah metode evaluasi yang dilakukan dengan mengamati siswa dalam proses pembelajaran akidah akhlak, seperti mengamati siswa dalam kegiatan sholat, puasa, dan zakat. 4. Proyek. Metode proyek adalah metode evaluasi yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek yang terkait dengan mata pelajaran akidah akhlak, seperti membuat makalah atau video tentang topik pembahasan selanjutnya. Problematika mata pelajaran akidah akhlak di jenjang SMA atau aliyah. Problematika yaitu berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Sedangkan problematika sendiri berarti hal yang dapat menimbulkan masalah atau masalah yang belum terselesaikan. Pembelajaran akidah akhlak di SMA atau aliyah sangat penting untuk membentuk karakter siswa. Namun, terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitasnya. Masalah-masalah tersebut antara lain: A. Metode pembelajaran yang kurang interaktif dan tradisional membuat siswa cepat bosan dan tidak memahami materi yang telah dijelaskan. B. Pengaruh modernitas. Siswa terpapar nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga mempersulit upaya pembelajaran akidah akhlak yang konsisten dengan nilai-nilai agama yang telah diajarkan. C. Keterbatasan sumber daya, seperti tenaga pengajar dan sarana pembelajaran. Menghambat efektivitas pengajaran karena dapat membatasi kemampuan guru untuk menyajikan materi yang menarik dan interaktif. D. Pengaruh lingkungan sosial. Ketika siswa berada dalam lingkungan sosial yang kurang mendukung, hal ini dapat mempengaruhi pembelajaran akidah akhlak. Lingkungan yang penuh dengan ketidakadilan, intoleransi, dan konflik dapat menjadi hambatan dalam internalisasi nilai-nilai agama dan moral.